Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabar-kabar sahabat billah semuanya? Apakah sehat? Alhamdulillah, bila sehat. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Zidan akan membawakan tema yang berjudul pandangan yang benar terhadap waktu. Apa itu waktu? Waktu adalah pengingat bagi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 waktu terdapat dalam sholat pada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada sholat subuh. Pada sholat subuh, terbit fajar, kita melaksanakan sholat subuh. Apabila di masjid di sana adzan telah berkumandang, bahwasanya itu pertanda kita harus pergi melaksanakan sholat subuh. Dan manfaat sholat subuh pada saat siang dan malam itu akan membawa kita terhadap keberkahan dalam menjalankan di kehidupan kita. Yang kedua ada sholat duhur. Pada saat tengah hari kita melaksanakan sholat duhur, itu dijeda dulu pekerjaan kita untuk melaksanakan sholat duhur. Untuk bahwasanya rezeki kita akan melimpah. Selain sholat duhur, kita sebelum terbenamnya matahari ada sholat asar pada petang hari. Itu tandanya kita harus bisa meluangkan waktu juga terhadap sholat. Jadi dalam pandangan waktu tersebut harus bisa kita memposisikan diri terhadap waktu kita. Jadi kita jangan terbawa-bawa waktu, terpengaruh oleh waktu. Tetapi kita harus bisa memanage waktu. Kita lanjut, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, menjelang malam itu harus bisa melaksanakannya. Karena waktu maghrib dengan isya itu singkat sekali. Jadi teman-teman semua harus bisa melaksanakan sholat maghrib. Setelah itu kita lanjut kepada sholat isya. Sholat isya pada malam hari setelah sholat maghrib. Sudah tahu mungkin ya. Nah itu harus juga sama dilaksanakan. Karena sholat itu hukumnya wajib dilaksanakannya. Ya. Yang selanjutnya, setelah waktu sholat itu harus bisa banyak sholat-sholat tersebut harus bisa dilaksanakan. Selain sholat fardu, kita juga laksanakan sholat sunahnya gitu ya. Ada ba'danya, ada qoblanya. Juga dengan melaksanakan sholat duha, tahajud, dan juga sholat-sholat rawatib yang lain. Itu dapat membawakan hikmah kita kepada kehidupan kita selanjutnya. Karena kehidupan kita yang dulu dan sekarang itu kan beda. Itu karena apa pengaruhnya? Karena waktu. Nah, selanjutnya mengenai detik, menit, jam, itu juga sama kan dengan waktu. Pandangan kita terhadap waktu itu jangan terbawa oleh waktu, tetapi kita yang bawa waktu itu supaya waktu kita bermanfaat, gitu ya. Setelah itu kita memanfaatkan waktunya bagi siapa? Bagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita. Jangan melupakannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita. Tadi sudah dijelaskan pada awal, kita harus mengingat dulu 5 waktu sholat, gitu ya, yang fardu. Itu sudah baik gitu ya, kita sudah laksanakan waktu tersebut, sholat tersebut. Nah itu berarti kita sudah bisa manage waktu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Per detik, per menit, per jam mudah berlalu gitu ya. Tidak bisa dikembalikan lagi. Kita sudah melakukan nih contohnya maksiat, contohnya detik yang lalu, yang 1 detik yang lalu menit yang lalu, apakah bisa diulangi lagi? Tidak. Bagaimana memperbaikinya? Ya, kita merubah diri kita supaya bisa melebih baik lagi gitu ya. Setelah itu kita bahas per hari, per bulan, per tahun. Mudah berlalu. Dulu kita mendapatkan pandemi COVID-19 dulu. Sekarang kita sudah ada di tahun 2023.
itu tidak mungkin kan kembali lagi? Ya, tapi mungkinkah penyakit itu kembali? Mungkin. Tetapi kita harus senantiasa menjaga protokol kesehatan dan selalu mematuhi pemerintah gitu ya. Dan juga kesehatan kita juga dijaga karena sekarang masa musim-musim yang kemarau ataupun hujan saling berganti, mudah sakit. Nah, berarti kita harus bisa berpaling dari hal itu. Karena waktu mudah berlalu gitu ya. Waktu masa depan, apakah kita bisa direncanakan? Bisa. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita merencanakan dari sekarang, apakah rencana kita dapat terlaksanakan atau tidak? Bisa jadi gitu ya. Karena rencana kita bisa saja terrealisasi secara langsung atau berproses. Karena dengan berproses, kita mudah dengan waktu tersebut itu sedemikian rupa bisa terlaksanakan. Misalkan contohnya, saya nih, contohnya dulu mau jadi polisi. Terlaksanakan? Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengkuadratkan saya gitu ya. Sekarang di sini ya untuk menyampaikan materi tersebut gitu ya. Jadi, apakah saya menjadi polisi? Walau alam gitu ya. Untuk masa depan kita bisa bekerja keras kembali gitu. Jadi, takdir itu memakan waktu. Bisa jadi karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkodratkan kita gitu ya. Tentang mengenai waktu, ada Quran surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu adzim. Demi masa gitu ya. Pada ayat pertama, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Bagaimana yang tidak mendapatkan kerugian? Yaitu melaksanakan kebajikan dan amal soleh, gitu ya. Kecuali yang berbuat amal soleh, gitu ya. Dalam hal tersebut, dalam Quran surah Al-Asr itu sudah jelas. Waktu itu harus dimanfaatkan dalam kebaikan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya mengenai waktu yang harus bisa di-manage oleh kita. Meskipun kita masih berproses, tetapi kita harus berupaya. Waktu itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Dengan ada lagu demi masa sesungguhnya manusia kerugian melainkan dan beriman dan beramalan soleh. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Nah, seperti itu ya. Untuk lagu tersebut mungkin itu sebagai hiburan. Alhamdulillah, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.